Yang jemaat untuk berdiri dari tempat duduk masing-masing. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, terima kasih. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya nanti bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagian berlindung padanya akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, sorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih-Nya selamanya, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kasih-Nya itu selamanya, kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya, itu selamanya, kasih setianya. Di nama Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Untuk hati, untuk menyembahmu, Ku hati untuk mengasihimu Tuhan, untuk mengasihimu, beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Saya serahkan kepada hamba. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Biarlah pujian yang kami nyanyikan bersama-sama merupakan ungkapan hati kami kepada Tuhan. Hati kami terus diperbaharui sehingga kami mampu untuk memuji menyembah Tuhan, mampu mengenali kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada di ruangan ini maupun sidang jemaat yang berada di rumah, dan siapa saja yang melihat di YouTube, hati terbuka untuk Tuhan. Firman Tuhan mendapatkan tempat dalam kehidupan kami, dan melalui hidup kami, di dalam hidup kami, Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya hamba boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kepada firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan bagian ayat 18 dan sampai yang ke-20. Sebenarnya pembacaan kita diawali dari ayatnya yang ke-14 dari kitab Markus pasalnya yang ke-16. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu ciri-ciri orang percaya. Seperti apa orang yang sudah dinyatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar percaya, tetapi percaya dapat diukur. Percaya itu dapat dibuktikan dari apa yang akan terjadi ke depannya pada saat dia diperhadapkan dengan situasi-situasi tertentu, yang akhirnya kita atau orang itu dapat dikatakan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, atau hanya sekedar percaya, bahkan tidak percaya sama sekali. Apa cirinya sidang jemaat? Ciri-ciri orang yang dikatakan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus.
yang kepercayaannya itu dihidupi benar-benar. Yang pertama, orang itu karena percayanya kepada Yesus, dia akan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada siapapun yang belum mengenal Yesus. Di ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Kalau seseorang itu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka dia akan memberitakan tentang Yesus. Berita tentang Yesus ini adalah berita baik, makanya disebut Injil, sidang jemaat. Kabar baik. Di tengah-tengah kabar yang tidak baik yang dihadapi oleh manusia. Apa kabar yang tidak baik yang dihadapi oleh manusia? Kematian karena dosa, kutuk, hukuman karena dosa, tetapi dibebaskan di dalam Yesus Kristus bagi setiap yang percaya. Amin. Ini kabar baik yang dari neraka menuju neraka, karena dia diberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan dia dari neraka. Itu adalah kabar baik. Bicara tentang pengampunan, bicara tentang kutuk, bicara tentang hukuman, hanya ada pembebasannya, menemukan jalannya di dalam Yesus Kristus, sidang jemaat. Orang yang memberitakan tentang Yesus itu tidak sama seperti sales atau penjual obat. Sales atau penjual obat belum tentu benar-benar dia memakai produk yang dia tawarkan, sidang jemaat. Misalnya dia mau jual produk, dalam hal ini rumah, tetapi yang dia jual tetapi dia sendiri tidak membeli rumah, dia hanya menjual. Seseorang yang menjual obat belum tentu dia sendiri pernah disembuhkan dari obat yang dia jual. Tetapi di dalam Yesus, bagi kita yang percaya sungguh-sungguh, kita memberitakan Yesus kepada orang lain karena kita sendiri sudah mengalaminya dan terus mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni, segala kutuk kita diangkat, sidang jemaat, dan kita dijanjikan untuk masuk surga. Tantangan, kesulitan, pencobaan yang Bapak Ibu temukan, hadapi, karena di dalam Yesus Bapak Ibu hidup percaya penuh dan menyerahkan semuanya, dan akhirnya menemukan jalan. Hal yang demikianlah yang harus diberitakan kepada orang lain, sidang jemaat. Jadi Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab ini. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kita juga akan memberitakan Yesus kepada orang lain. Terserah orang itu mau terima atau tidak. Terserah orang itu sudah punya keyakinan atau tidak. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah memberitakan. Yang tidak boleh di dalam pemberitaan adalah memaksa orang. Yang tidak boleh adalah menjelek-jelekkan keyakinan atau kepercayaan orang.
Kenapa sidang jemaat? Orang yang memaksa, orang yang menjelek-jelekkan keyakinan orang lain, berarti dia belum paham benar tentang kabar baik. Sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara-cara yang baik. Tanggung jawab itu ada pada Bapak Ibu sekalian, ada pada saya. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu memberitakan kabar baik itu? Memberitakan Injil itu kepada sanak famili, kepada sahabat, kepada saudara kita. Ada banyak kesempatan, tapi kita tutup mulut. Ada banyak kesempatan, kita tidak berani. Ada banyak peluang, tapi kita diam. Berarti yang diam, yang tidak menggunakan kesempatan itu, belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kalau dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia akan menggunakan segala macam kesempatan untuk memberitakan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat, penebus dosa kita, yang menyelamatkan orang dari kutuk dan hukuman dosa. Amin. Yang kedua, ciri yang kedua, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yaitu dia sanggup mengusir setan itu. Mengusir setan, ayat yang ke-17 dari Markus pasal 16. Orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, dia bukan lagi orang yang penakut, sidang jemaat, tapi dia kontra, ya. Dia tidak lagi bersahabat dengan setan atau dengan iblis itu. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bukan mengundang setan, bukan memberi ruang kepada setan, bukan membiarkan setan untuk ada di sekitar kita atau ada di dalam hidup orang lain, tapi memang harus diusir. Dan setan itu akan terusir apabila seseorang itu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, saya seringkali diminta untuk mendoakan tempat atau rumah yang baru, rumah yang mau ditempati, atau tempat usaha yang akan dibuka usaha atau dagangan di sana. Bukan sekali dua kali, sidang jemaat, berkali-kali. Ada yang terlihat tanda-tandanya bahwa memang di situ ada setannya, dan akhirnya tidak ada lagi setelah didoakan, sidang jemaat. Jadi kalau sidang jemaat dan saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, selain kita dapat memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan, tentang keselamatan di dalam Yesus, maksud saya, kita juga dapat mengusir setan. Kalau ada yang masih takut setan, takut hantu, apalah lagi istilahnya, berarti masih diragukan kepercayaannya. Orang yang kerasukan, kesurupan, kita nggak boleh lari, sidang jemaat, kabur, menjauh. Kita diminta doakan, nggak usah panggil pendeta,
Kita sendiri juga punya kuasa karena percaya kita. Thanking di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jemaat kita cerita di daerah Citra Raya sana ada sebuah rumah sebelum ditempati dulu tempat untuk memelihara ayam. Dia selalu merasa tidak nyaman di situ kalau sudah ada di rumah itu. Kemudian rumah itu dibeli. Setelah dibeli, dibangun, lalu ditempati. Yang menempatinya seringkali melihat dan mendengar, melihat penampakan dan mendengar suara. Dia orang yang tidak seiman dengan kita. Mau gimana lagi katanya? Karena sudah menempati tempat itu, tinggal di situ. Kalau ada yang begitu di rumah Bapak Ibu, apa rumahnya dibongkar, apa rumahnya dijual atau dikontrakkan, sidang jemaat? Ya kita harus tetap tinggal di situ. Amin. Lalu doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bicara roh-roh teritorial, kita juga memahami, kita juga mengenal di satu tempat, di satu wilayah ada kuasa kegelapan di sana yang berkuasa, sidang jemaat, mempengaruhi, menyesatkan, mengintimidasi, dan bahkan tidak sedikit juga membuat kecelakaan, membuat kematian. Lalu bagaimana dengan kita? Ada satu teman beli rumah yang katanya rumah itu ada hantunya, ada setannya, ada penghuninya. Udah diobral, gak ada yang beli, sidang jemaat. Padahal rumahnya bagus. Teman ini yang beli. Waktu dibeli, orang-orang tetangga-tetangganya juga ngomong bahwa tempat itu, rumah itu ada penghuninya. Dia tetap merenovasi, dia tetap perbaiki, dia tata karena dia mau tinggal di situ bersama dengan keluarganya. Selesai direnovasi, selesai diperbaiki, lalu mengundang saya untuk berdoa di sana. Saya doakan sidang jemaat dari atas sampai ke bawah. Ada 2 lantai dan atas itu bagian tempat untuk menanam tanaman. Beberapa di antara kita udah pernah ke sana. Saya tanya, ada nggak setelah itu? Nggak ada. Mereka tidur tenang, nyenyak, nggak ada gangguan apa-apa sampai hari ini. Padahal menurut cerita, tempat itu angker, rumah itu angker. Diusir di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sidang jemaat merasa takut di rumah, takut di tempat penginapan pada saat bepergian, di hotel, di villa atau di mana, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana ada Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Usir, jangan diundang. Usir, jangan kompromi. Usir, jangan kasih peluang, kasih ruang.
untuk dia masuk. Maksudnya itu bagaimana, Pak? Percaya dengan omongan-omongan orang itu. Udahlah, di depan rumah kasih kaca. Udahlah. Ya. Kalau rumah kasih kaca atau kasih kain warna-warni. Nah, itu sama juga memberi ruang kepada iblis untuk masuk. Percaya dengan mitos-mitos. Mitologi, mitos, maksudnya mitos itu cerita-cerita yang tidak ada kebenarannya karena dipercaya, akhirnya seolah-olah menjadi benar dan dipercaya orang. Contoh, tidak boleh beli rumah atau bangun rumah di tusuk sate katanya. Ya kalau secara logika di tengah-tengah jalan raya yang padat, ada tanjakan atau turunan, benar juga begitu. Takut putus rem atau blong remnya, nyelonong tuh mobil, motor. Karena rumahnya pas ditusuk sate. Macam-macam sidang jemaat. Kalau sidang jemaat percaya, sidang jemaat berarti sudah mampu atau sanggup mengusir setan. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Menggunakan bahasa yang baru, ayat 17 itu. Ciri-ciri orang percaya, dia dapat menggunakan bahasa yang baru. Terserah ada penafsir lain yang mengatakan bahasa yang baru ini adalah menggunakan bahasa roh. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka secara otomatis Roh Kudus yang ada pada diri orang itu akan membantu dia berbahasa roh. Jadi salah satu tanda katanya orang yang sudah percaya itu dia bisa atau dia punya bahasa roh. Tapi saya tidak memahami yang demikian sidang jemaat. Dan saya tidak mengajari sidang jemaat yang seperti ini. Orang lain, gereja lain boleh-boleh saja punya penafsiran seperti itu. Lalu menggunakan bahasa yang baru ini bahasa yang bagaimana? Ada banyak kejadian di tengah-tengah penginjilan dia sulit menggunakan bahasa setempat. Tapi pada saatnya ada beberapa yang saya dengar, beberapa yang saya baca, beberapa yang saya ketahui, tiba-tiba dia lancar menggunakan bahasa setempat dalam hal berkhotbah, dalam hal menginjili. Setelah itu dia tidak tahu lagi. Ada. Itu pengalaman pribadi. Tapi menggunakan bahasa yang baru ini, menurut saya sidang jemaat, penafsiran saya, sidang jemaat yang tadinya kata-katanya sebelum percaya Yesus kata-katanya sembarangan, kata-katanya jorok, kata-katanya tidak membangun, kata-katanya merendahkan orang, kata-katanya mengintimidasi orang, kata-katanya mengukur menakar orang, menyakitkan hati orang. Dia tidak peduli dengan apa yang dia ucapkan, yang penting dirinya puas, yang penting dirinya bisa mengucapkan sesuatu kepada orang lain, peduli amat. Menyakiti atau melukai, menyinggung orang lain. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya, dia akhirnya berhati-hati mengucapkan kata-katanya kepada orang lain. Kalaupun dia berkata-kata, berbicara, berbahasa, selalu berbahasa yang baik dan benar, penuh dengan
simpanan, menghiburkan, menguatkan orang. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan 2 bulan, seterusnya. Karena ada roh Kristus di dalam dirinya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau tidak ada perubahan, kata-katanya masih kasar, jorok, menjatuhkan, melemahkan semangat orang lain, orang yang mendengar menjadi sedih, tersinggung dan lain sebagainya, berarti dia belum sungguh-sungguh percaya. Yang berikut, mengalami ketidakbinasaan, ayat 18. Kalau tadi masih di ayat 17, ayat 18 saya percepat sidang jemaat. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tapi bagian ini saya menekankan lebih dahulu mengalami ketidakbinasaan, khusus orang-orang yang melakukan atau mengadakan perjalanan penginjilan. Mereka banyak kali mengalami cobaan, seperti Rasul Paulus pernah digigit ular berbisa, tapi akhirnya tidak meninggal. Banyak kesaksian orang diracun karena melayani Tuhan. Racun yang dia minum karena diracun orang tidak membawa dia kepada kematian. Ada. Tapi jangan sidang jemaat coba-coba, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya mau buktikan Alkitab ini, maka beli baygon campur susu, pakai teh lagi minumnya, kasih gula Jawa, minum. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau uji iman saya, udah percaya atau belum? Modar sidang jemaat. Saya nggak bertanggung jawab, dan itu bukan ajaran gereja kita. Ya. Maksudnya pada saat Bapak Ibu dan saya, tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, jika ada orang-orang yang merencanakan niat-niat jahat terhadap kita lewat minuman kita, makanan kita, makanya kita perlu dan penting untuk berdoa sebelum dinikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Ya, saya kurang tahu di Jakarta. Kalau di beberapa tempat, di beberapa daerah masih ada yang pakai racun sidang jemaat. Ya. Ada yang lewat asap, ada yang lewat makanan, ditaruh di kuku begitu, lewat minuman. Cuman berapa saja racunnya mematikan itu. Ya. Ada yang mati, ada nggak yang hidup? Ada juga sidang jemaat. Terutama kalau dalam penginjilan, tugas misi, dia tidak akan binasa karena mengalami janji Tuhan lewat kepercayaan penuh. Terakhir, mendoakan orang yang sakit, ayat 18. Bapak Ibu harus yakin kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ada sakit penyakit yang dapat disembuhkan apabila Bapak Ibu berdoa. Amin. Ada. Lah, kalau begitu orang Kristen bisa ngalahin dokter dong. Klinik dan rumah sakit pasti kosong karena banyak orang Kristen yang mendoakan orang lalu orang itu sembuh. Ada lagi mungkin yang berkata, ini kan masa lalu.
Masa lalu dalam catatan Alkitab memang benar-benar terjadi, tapi tidak lagi terjadi untuk masa kini. Tapi saya mau katakan kepada kita, Bapak Ibu sidang jemaat, ini masih terjadi. Amin. Lalu kenapa ada orang yang didoakan tidak sembuh? Ada banyak faktor. Mungkin sakit penyakitnya itu adalah seperti yang Rasul Paulus alami. Duri dalam daging. Dengan kata lain, ada penyakit yang akhirnya lewat penyakit itu pun Tuhan dipuji, dipermuliakan. Iya. Rasul Paulus kurang apa sidang jemaat? Dia mendoakan orang, dalam catatan Alkitab banyak yang sembuh, tapi dia sendiri ada dalam sakit penyakit dan tidak sembuh. Lewat sakit penyakit sidang jemaat, kita juga harus lihat ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik sakit penyakit. Tetapi jangan dulu kita langsung berkata, oh ini semua sakit penyakit, ini pasti rencana Tuhan. Tidak. Makanya Bapak Ibu dan saya wajib untuk kita mendoakan, minta kehendak Tuhan yang jadi atas setiap orang yang kita doakan di tengah-tengah sakit penyakitnya. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan sembuh, pasti sembuh. Amin. Makanya Bapak Ibu gak usah panik kalau anak sedang sakit dan lain sebagainya. Ya, tenang saja, doa dulu sidang jemaat. Doa, Tuhan kalau harus ke dokter, berikan dokter yang baik, analisanya benar, ya, kasih obat juga benar. Amin sidang jemaat. Maaf ini, karena ada dokter juga yang memberi analisa yang salah. Makanya orang-orang tertentu dia tidak percaya kepada satu dokter untuk memastikan penyakitnya. Dia datang ke beberapa dokter. Jika kemungkinannya sama, baru dia percaya. Tapi kalau analisanya beda-beda, dia yakin ini pasti kurang benar, dan dia akan cari dokter yang benar-benar dokter yang tahu persis penyakitnya. Nah, didoakan Bapak Ibu. Saya beberapa kali mendoakan orang yang sakit, bukannya sembuh, didoakan justru meninggal. Ada beberapa sidang jemaat di sini yang sakitnya kritis itu. Boleh tanya, ada pengalaman, didoakan. Nggak lama dipanggil Tuhan. Tapi itu cara Tuhan bagi dia. Tapi ada yang didoakan sembuh. Nah, saya mau katakan kepada kita, kadang-kadang penyakit itu kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Yang paling penting, didoakan dulu sidang jemaat. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus ada penyakit yang saat didoakan sembuh. Ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Ciri-ciri orang percaya, pertama memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Dia akan gunakan berbagai macam kesempatan, peluang yang ada digunakannya. Demikian juga yang kedua, mengusir setan. Yang ketiga, tidak mengalami kebinasaan. Yang keempat, dapat menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Yang kelima, mendoakan orang sakit. Di besok-besok yang sudah sungguh-sungguh percaya, bolehlah mendoakan orang tanpa harus panggil pendeta atau gembalanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini
kami sudah merenungkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Diberkatilah roti dan air anggur yang ada, dan kami boleh mengingat selalu akan kasih sayang Tuhan, pengorbanan Tuhan atas diri kami masing-masing, sehingga kami yang harusnya binasa menjadi orang-orang yang menerima kehidupan. Kami yang harusnya tetap dalam kutuk diangkat menjadi kemenangan, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang pandangan kita kepada peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus yang tidak bersalah dipersalahkan karena kesalahan kita. Ia disesah, ia dihina, ia dicaci maki, ia dimakotai duri, dipaksa memikul salib menuju Golgota. Semua menjauh, semua menghina, mengejek. Setibanya di Golgota, kaki dan tangannya dipaku. Ia menjadi tontonan sedemikian rupa. Lalu akhirnya Tuhan Yesus mengembuskan napasnya. Ia mati di atas kayu salib karena Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita tidak mengalami kematian karena dosa kita. Yang tadinya kita seteru Allah, musuh Allah, menjadi umat kesayangannya. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam karya penyelamatan kita, marilah sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Untuk itu, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari tubuhnya yang disesah, kepalanya yang dimakotai duri, kaki dan tangannya yang dipaku, serta lambungnya yang ditusuk, mengeluarkan darah yang menyucikan segala dosa atau kesalahan kita, darah yang memperdamaikan kita dengan Allah, darah yang membuat Bapak, Ibu, dan saya diterima oleh Allah. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan, dan sekaligus untuk kita menyiapkan diri bagi kedatangannya yang kedua kali. Marilah sidang jemaat, kita mau minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, minumlah. Saya mohon kesediaan Pak Tony untuk doa ucapan syukur. Segala puji syukur, kita angkat tangan kita. Allah, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya,
lagi katakan haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami hendak menaikkan ucapan syukur kami bersama-sama untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, untuk kesempatan yang dapat digunakan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan. Kami sungguh merasakan kemampuan yang daripada Tuhan, kesanggupan yang daripada Tuhan, dan biarlah itu semua untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Untuk firman Tuhan yang sudah ditabur, kiranya mendapatkan tempat yang baik di hati kami masing-masing. Demikian juga ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang datang dengan pergumulan, datang dengan berbagai macam masalah yang dimana mereka tidak ungkapkan kepada kami. Kuatkan mereka ya Tuhan. Yakinkan mereka akan memperoleh kemenangan dari pergumulan-pergumulan yang ada tersebut. Yakinkan kami semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang berulang tahun. Ada Bapak Tony, majelis kami. Tuhan tolong beri kekuatan, kesembuhan, pemulihan dari sakit penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam usaha pekerjaannya dibukakan jalan, diberkati Tuhan. Untuk anak-anaknya boleh bertumbuh dengan baik. Demikian juga untuk orang tuanya. Biarlah Tuhan campur tangan supaya Pak Tony terus dikaruniakan kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, Pak Tony ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Merin Tuhan, baru menikah dengan Bapak Puji. Tuhan juga tolong di mana ia ada dalam sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan penyakitnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Merin juga ditolong Tuhan. Bukakan kandungannya, dengar segala seru doanya, dan biarlah ia menjadi seorang ibu yang baik bagi suaminya. Kami juga berdoa untuk Debbie atau Deborah Tariga Sakio yang juga berulang tahun di bulan ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam masa pertumbuhan perkembangannya. Biar ia menjadi remaja yang takut Tuhan, menjadi remaja yang mengerti bagaimana menyiapkan diri untuk masa depan. Masa depan yang cemerlang, masa depan yang baik ditentukan sejauh mana imannya, kesungguhannya di hadapan Tuhan. Biarlah itu tertanam di hatinya dengan baik, menjadi anak yang penurut kepada orang tua, dan biarlah tumbuh kembangkan di hatinya pemahaman yang baru, keinginan yang kuat untuk juga melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan bidangnya, kemampuannya. Kami berdoa ya Bapa di sorga untuk sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami. Tuhan tolong mereka semua. Khusus hari ini hamba berdoa, kami berdoa bersama untuk gereja Tuhan di tempat ini. Sampai hari ini belum terurus sertifikat dari tempat ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, bukakan jalan supaya sertifikat gereja ini boleh terrealisasi dengan baik. Tuhan tolong pihak BPN, Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara, supaya mereka diberkati Tuhan, supaya mereka juga melihat ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Mereka bukan menjadi penghambat, tapi menjadi orang-orang atau bagian yang memberi solusi atas setiap masalah. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk daerah Wacung dan sekitarnya. Kami mendengar Wacung dan sekitarnya akan ada penggusuran, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Tanah adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan.
Kalau boleh kami meminta berharap kepada Tuhan, daerah ini tidak tergusur atau digusur. Kalaupun digusur, tidak tergusur dengan sia-sia, dengan cuma-cuma ya Bapa. Hamba berdoa dan kami berharap daerah ini tetap dapat kami huni, tempat di mana kami bergereja, tempat di mana kami mengenal Tuhan. Terima kasih, jauhkan Wacung dan sekitarnya dari kebakaran Tuhan. Jauhkan Wacung dan sekitarnya dari kerusuhan. Jauhkan Wacung dan sekitarnya Tuhan dari paham-paham intoleransi, paham-paham radikal. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Jagai kami, lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, kuasa kegelapan, juga bencana alam. Di dalam nama Yesus, kami semua aman, terlindungi. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.